Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian sejarah Ustadz Mustafa yang berjudul Kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yaitu man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bi. Yang dikatakan sahabat yaitu orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bi. Orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah melihat kepada beliaunya serta beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi beliaunya tidak melihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melihat tapi tidak beriman kepada beliaunya, maka tidak dikatakan sahabat. Sehingga bisa disimpulkan sahabat adalah orang yang pernah melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliaunya. Dalam kesempatan ini akan kita jelaskan satu hamba Allah yang saleh, seorang hamba Allah yang namanya masyhurun fis sama, namanya terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliaunya tidak dikenal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu namanya luar biasa, akan tetapi dia tidak dikenal di wilayahnya. Justru banyak orang yang mengatakan tentang beliaunya adalah orang gila. Siapakah beliau itu? Yaitu Uwais Al-Qarni, Abu Amru bin Amir Al-Qarni. Beliaunya berasal dari Qaran, daerah wilayah Yaman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliaunya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, jika kau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, dia dari daerah Qaran, daerah Yaman, mintalah kepadanya salamku, sampaikan kepadanya salamku." Salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdoa, mintalah doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosamu. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di saat beliaunya memerintah, di saat beliaunya menjadi Khalifatul Rasyidin, setiap rombongan dari Yaman yang datang ke Madinah, yang datang ke Mekah, beliaunya selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka setiap kali Umar bin Khattab bertanya, tidak ada di antara mereka yang mengetahui atau tidak ada Uwais Al-Qarni di antara mereka. Karena Uwais Al-Qarni tidak orang yang terkenal, tidak orang yang termasuk orang bangsawan.
Akan tapi sekali lagi Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam dan yang kedua meminta doa kepadanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang soleh. Beliaunya tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana dan bisa dikatakan tumbuh dari keluarga miskin. Akan tetapi kemiskinannya tidak menjadikan beliaunya patah semangat. Beliaunya justru semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Uwais Al-Qarni termasuk di antara orang yang taat kepada orang tua. Uwais Al-Qarni termasuk di antara orang yang taat kepada ibunya. Beliaunya Uwais Al-Qarni selalu mematuhi, selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari ibunya. Ibu dari Uwais Al-Qarni di saat-saat itu sudah lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Suatu ketika diriwayatkan Uwais Al-Qarni diperintahkan oleh ibunya. Suatu ketika ibu dari Uwais Al-Qarni berkata kepadanya, "Wahai Uwais, ketahuilah rasa-rasanya usiaku sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, ibu ingin ketika sakaratul maut datang kepadaku, aku sudah melakukan ibadah haji." Dalam pembicaraan itu, Ibu Uwais Al-Qarni mengatakan, "Saya ingin berhaji, sementara usiaku sudah lanjut." Maka setelah mendengar ucapan dari Ibu Uwais Al-Qarni, beliaunya berpikir, Uwais Al-Qarni berpikir termenung begitu lama. Sesungguhnya orang yang melakukan ibadah haji harus menempuh perjalanan yang jauh, melewati gurun pasir, panas dan gersangnya pasir, dan itu dibutuhkan kendaraan yang istimewa. Akan tetapi apa daya, aku adalah seorang yang miskin, pikir dari Uwais Al-Qarni. Akhirnya beliaunya menemukan satu ide. Uwais Al-Qarni membeli anak lembu yang masih kecil. Beliau buatkan kandang di atas bukit. Kemudian setiap hari Uwais Al-Qarni memindahkan anak lembu dari bawah ke atas, dan pada sore harinya dari atas dibawa ke dasar atau ke bawah bukit. Sekali lagi, dari tiap hari beliaunya Uwais Al-Qarni membawa anak lembu dari bawah bukit ke atas bukit. Orang-orang yang melihatnya, mereka mencibir bahwa Uwais Al-Qarni mulai gila. Uwais Al-Qarni memulai tidak waras. Maka diketahuilah setelah 7 bulan waktu berlalu, apa yang direncanakan oleh Uwais Al-Qarni terwujud. Anak lembu sudah besar, diperkirakan berbobot 100 kg. Di situ tumbuh besar dan berharga mahal. Yang kedua, Uwais Al-Qarni semakin hari semakin kuat karena setiap hari berlatih dari bawah ke atas,
dengan membawa beban 100 kg. Disitulah beliaunya Uwais Al-Qarni mempunyai rencana bahwa ketika melakukan ibadah haji, karena tidak mempunyai kendaraan yang luar biasa, yang istimewa, maka satu-satunya jalan untuk melewati gurun pasir yang begitu jauh, panas, gersang, tandus, membutuhkan tenaga. Maka beliaunya menggendong ibunya karena terbiasa memandu, membopong lembu yang berbobot 100 kilo dari bawah ke atas. Disitulah akhirnya dari cerita ketika musim haji tiba, lembu dijual dengan dasar, dengan harapan bisa dibuat berbekal untuk menuju ke Makkahul Mukarramah. Selanjutnya sebagai kendaraannya, ibunya dipandunya, dibopongnya, digendongnya dengan waktu yang begitu lama, jarak antara Yaman dan Makkahul Mukarramah yang melebihi dari 1000 km. Dan subhanallah, berkat kegigihan, berkat ketaatan dari Uwais Al-Qarni, beliaunya bisa sampai ke Makkahul Mukarramah dan berhasil membawa ibunya dengan cara menggendongnya dari Yaman sampai ke Makkahul Mukarramah. Di sanalah Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah haji dari orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari kedua orang tuaku." Maka ibunda dari Uwais Al-Qarni ketika mendengar doa dari Uwais, beliaunya bertanya, "Hai Uwais, kau berdoa untukku, kau memohon ampun untukku, lalu bagaimana dengan dosa dan keinginanmu?" Maka saat itu pula Uwais Al-Qarni menjawab pertanyaan dari ibunya, "Wahai ibu, cukup dari ridha dan doa orang tua yang membawaku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kedua orang tuaku diampuni oleh Allah dan kedua orang tuaku ridha kepadaku, maka aku akan mendapatkan doa yang terbaik dari kedua orang tuaku." Dikisahkan satu ketika Uwais Al-Qarni ingin pamit kepada orang tuanya untuk bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni ingin sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliaunya berpamitan kepada orang tuanya, "Wahai ibu, izinkan kepadaku untuk bertamu dan bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya ibunda dari Uwais Al-Qarni menjawab, "Ku izinkan kau wahai anakku, akan tetapi ketahuilah jangan berlama-lama di Madinah." Akhirnya dalam cerita Uwais Al-Qarni pun berangkat ke Madinatul Munawwarah untuk bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nasib belum beruntung bagi Uwais. Beliaunya mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan peperangan dan hanya bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi ketika ingat akan pesan ibunya, akhirnya Uwais Al-Qarni berpesan kepada Sayyidatina Aisyah untuk menyampaikan kedatangannya pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni pulang. Disinilah sehingga bisa dijelaskan Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliaunya belum berkesempatan
bertemu dan memandang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Uwais Al-Qarni tidak dikatakan seorang sahabat, namun beliaunya dikatakan sebagai seorang tabi'in. Oleh karena itu, beliaunya walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi belum berkesempatan untuk melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam banyak riwayat di sana dijelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di samawat, terkenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pembahasan dari para malaikat. Namun di bumi beliaunya tidak dikenal. Beliaunya mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.